Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Yunur Fadila akan menjelaskan mengenai pengertian multikulturalisme dan bentuk-bentuknya. Yang pertama mengenai pengertian multikulturalisme. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti aliran atau paham. Dengan demikian, multikulturalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang mengakui adanya banyak kultur. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Nah, dalam pengertian yang mendalam, istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi terhadap politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Menurut para ahli, pengertian multikulturalisme sangat beragam. Multikulturalisme merupakan paham tentang keragaman budaya, dan dalam keragaman inilah mulai lahir pemahaman-pemahaman tentang toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian, dan sejenisnya. Multikulturalisme juga merupakan konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman, sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan. Kemudian mengenai bentuk-bentuk multikulturalisme. Di antara beberapa bentuk multikulturalisme adalah yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Nah, masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi saling mengenal antara satu dengan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman. Akan tetapi pada saat yang sama, mereka berusaha untuk mempertahankan kebudayaannya secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan atau mempertahankan kebudayaan mereka. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kultural kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. Yang terakhir, ada multikulturalisme kosmopolitan. Nah, kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha untuk menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya multikulturalisme, ide dan pemikiran. Furnival berpendapat bahwa masyarakat multikulturalisme terjadi karena beberapa penyebab. Adapun penyebab masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikulturalisme, yaitu yang pertama keadaan geografis. Keadaan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya masyarakat multikultural. Yang kedua, letak Indonesia. Letak Indonesia yang strategis ini di antara dua samudera. Yang ketiga, kondisi iklim dan struktur tanah. Yang keempat, latar belakang sejarah. Yang kelima, keterbukaan terhadap budaya luar. Ide dan pemikiran. Konsep multikulturalisme tidak terlepas dari perbedaan pemahaman. Menurut Big Who yang dikutip oleh
Kempet, yakni istilah multikulturalisme memiliki 3 komponen, yaitu komponen pertama, konsep yang berkaitan dengan budaya. Yang kedua, konsep ini mengacu pada keragaman budaya. Dan yang ketiga, konsep tersebut mengandung beberapa tanggapan terhadap bentuk jamak ini. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah teori politik pragmatis, melainkan suatu pandangan atau ideologi dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin menjelaskan ataupun melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi, yaitu bagian E tentang pemikiran dasar, yaitu multikulturalisme mulai menjadi kebijakan resmi di berbagai negara-negara, yaitu berbahasa Inggris. Nah, di sini dimulai dari negara Eropa ataupun dengan Afrika pada tahun 1999 dan diadopsi oleh sebagian besar negara Eropa. Namun dalam beberapa tahun yang ini, beberapa negara Eropa terutama Inggris dan Prancis mulai mereorientasi kebijakan mereka ke arah multikulturalisme. Perubahan kebijakan ini juga mulai diperdebatkan di Inggris dan Jerman. Di antara negara-negara lain selainnya, yaitu Chris Barker memperkenalkan berbagai macam gagasan baru dalam meningkatkan perkembangan pemahaman multikulturalisme, yaitu yang pertama, pengaruh studi budaya, yang kedua yaitu tentang globalisasi, yang ketiga feminisme, yang keempat post-strukturalisme. Nah, di sini melalui pendidikan ini berwujud kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis serta didukung ataupun dinilai-nilai kemanusiaan yang dimanfaatkan dalam konstitusi. Pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman manusia yang normal. Persepsi ini berpotensi bagi pendidikan multikultural untuk menghindari dikotomi dan memperdalam pemahaman melalui kemampuan budaya yang ada pada peserta didik. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa dapat dipahami bahwa negara dan masyarakat beragam dalam keberagaman. Di sisi lain, tidak ada negara yang memiliki budaya nasional tunggal di satu negara tersebut. Nah, demikian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang multikulturalisme dalam Islam. Islam sangat menghargai multikulturalisme karena Islam adalah agama yang mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan juga saling menghormati satu sama lain. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan juga kemajemukan. Untuk itu, terdapat banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang berisi tentang pesan-pesan bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan dan juga kedamaian dalam kehidupan yang multikultural. Di antaranya itu, yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akan pentingnya saling percaya, pengertian, dan juga saling menghargai, menjauhkan sifat buruk sangka dan juga mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya, terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa untuk selalu mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi, dan juga musyawarah. Tidak boleh menjatuhkan vonis tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya. Selanjutnya, Al-Quran juga mengajarkan kepada manusia untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan, dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci, dan juga saling bermusuhan. Jadilah seorang hamba yang saling bersaudara." Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengajarkan manusia untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman bagi kehidupan seluruh umat manusia, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan, yang mana arti dari hadis tersebut ialah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, maka aku yang kelak akan menjadi musuhnya, dan barang siapa yang menjadikanku seorang musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat." Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat kita pahami bahwa multikulturalisme pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, Islam memandang multikulturalisme sebagai bentuk toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada, selama tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.